Jadi selamat datang di channel mobil. Wih, selamat datang Om yang kedua kalinya ya. Oh iya, dua kali. Yang pertama sama istri, sekarang sama tim. Sama, iya. Enggak aman Om, sama gua aman apa? Om, tenang aman. Aman apa? Enggak, Makan, udah dikasih kopi. Gua enggak cerita-cerita. Ini kopi sponsor nih? Enggak. Hah? Ya kalau orang Klaten mah tahu semua ini. Oh, orang Klaten tahu semua? Udah tahu semua. Ini Black Original. Aneh kalau nggak tahu. Kenapa Ndoro Putri ini? Kalau nggak tahu aneh orang Klaten. Spesialis kopi Aceh. Nah, kunjungan kita hari ini ke sini sekalian kemarin tuh ke Semarang, kalian ke sini tanggung. Kenapa sih ke Semarang Mas Wahid? Apa? Enggak, jalan-jalan aja iseng. Tumben. Iseng aja jalan-jalan. Ada maunya sih. Atau ada iseng. Sponsornya. Iseng, tunggu videonya Om, di channel padahal Mobi. kan kalau lu ke Semarang lu maju lagi ke Pati Om. Di mana tuh? Ada Demak, Kudus, Pati. Pati itu ada apa? Bisa ngonten di sana Om, seru-seru. Ada apa emang? Di sana banyak mobil-mobil murah Om. Oh yang bener? Iya. Oh tapi bodong ya? Nggak tahu ya. Itu ceritanya gimana sih? Apaan? Pati itu? Jadi ada rental mobilnya digade ke sana. Digade ke sana. Digade ini? Digade sama orang yang nyewa. Pas mau diambil di amuk masa dibakar. Disangka maling. Diterakin maling. Diterakin maling. Oh, yang terakin siapa? Udah ketangkep? Ya, udah ketangkep. Kemarin tersangka 2, terus nambah jadi 3, sekarang nambah jadi 4. Oh, terus yang dibakar juga kan mobilnya? Dibakar juga mobilnya. Orangnya digebukin sampai mati, meninggal. Terus mobilnya dibakar? Mobilnya dibakar. Kok jahat ya? Ya, mobilku juga pernah mau dibakar, Om. Gara-gara gitu? Gara-gara ngambil orang juga. Ngambil karena orang itu nyuri? Enggak. Penyewanya nggak bayar? Kan ada. Ya dia beli mobil tanpa BPKB, STNK-nya doang. Pas mau diambil mobilnya, saya bakar aja mobilnya, udah bawa gitu-gitu kan. Waduh, tenang Pak, enggak gitu. Waduh, kok repot sih? Ini bisnis rental tuh nggak semudah itu, nggak semudah yang dibayangkan. Kayak kita punya mobil disewain, dapat duit tiap bulan, nggak segampang itu. Dari urusan maintenance, apa segala macam, kontrak, tahu-tahu putus tengah jalan, tahu-tahu ini, tahu-tahu kayak tadi itu. Paling males deh. Tapi yang paling banyak sih bukan itu Om. Apa? Yang paling banyak payment telat aja. Payment telat? Kan ada deposit? Iya, tetap aja. Kalau lagi. Sewanya berapa biji, ini lo mau galak juga bingung ya kan. Nih kalau gua galak mobilnya balik semua ntar. Bisa pulang semua, nanti dia pakai cari rental lain yang mau diutangin lagi. Ya itulah suka duka. Setiap bisnis itu pasti ada suka dukanya. Yang penting kita enjoy ngerjainnya, ya kan? Betul. Yang penting menguntungkan. Kalau merugikan jangan, tutup aja. Ada istilah cut loss aja kalau misalnya merugikan. Udah pengalaman sekali sepertinya. Tapi cut loss itu emang paling gede sih Om. Apa iya? Ya, banyak. Jadi ini kan lupa kan ngomong apa? Sebenarnya tujuan kesini ya, ini pengen klarifikasi. Apaan lagi sih? Klarifikasi. Ya, ini bukan isu yang beredar tapi sudah nyata, ada beritanya di mana-mana. Sudah kental sekali. Yang tadinya kita bikin bahan bercandaan sama Om Fitra tuh, Ridwan for Klaten 1, dan ternyata Ridwan bener di media rame langsung Ridwan mau nyalon gara-gara ada satu postingan dia yang belakangnya Mazda apa tuh? Mazda apa ya? Apaan? Yang kalau mau nyalon di mana tuh? Apaan? Nyalon di Autonet Care kalau nah, mobil. Tuh, enggak. Gimana sih? Makanya lagi megang kucing apa gitu. Oh, bisa masuk ini gua. Bisa masuk promosi di vlog lu ternyata. Apaan? Tadi. Yang mana? Oh, Autonet Care. Iya. Semuanya aja masukin brand. Nggak apa-apa. Ini video tanpa sponsor apa-apa ya. Jadi kalau mau sponsor tinggal hubungi kontak ke kita manajemen masing-masing. Kalau dari Ridwan, kalau Motomobi Om Mobi sini ya. Autonet Max bisa juga sekalian. Apanya? Nah, sponsor lewat Ridwan ya. Bisa. Nah, jadi Ridwan masih bagian dari Autonet Max kan? Masih dong. Masih kan? Masih Tuh, dong. ini jelas juga, perjelas ya. Ridwan mana masih Autonet Max? Masih ya? Masih. Kok nggak pernah review lagi? Ya kalau dipanggil ya kita review lagi. Oh gitu? Ini gara-gara nggak dipanggil-panggil? Enggak kan, gua nggak pengen Autonet Max jadi Ridwan Hanif Channel. Oh. Media. Ini jadi Hilsat Channel nanti? Oh enggak, kan kadang Hilsat, Audi. kadang Audi, kadang Bagas, kadang juga Satria. Jadi udah banyak regenerasinya. Oh regenerasi ya? Dan terbukti tanpa gua juga bisa bagus viewersnya. Bisa jalan. Iya. Normal. Berarti bukan karena Ridwan Hanif atau Autonet Max juga yang diri bukan. maju Karena kan emang tuh bareng-bareng.
Ya Bupati. Bupati ya. Bupati ini mengepalai seluruh Klaten Raya ini ya, pemerintahannya ada berapa penduduk? 1,2 juta kurang lebih. Ya, segituan lah. Ya. Udah googling di Wikipedia. Udah googling tadi. Ya, ini masih kebuka alamatnya. Gua kaget kok tahu dia. Iya. Nah, cuma sayang itu doang yang keinget, yang lain nggak ingat. Luasnya berapa 600.000 kilometer ya nggak tahu deh. Ya. Itu Klaten ini kan udah santer karena di media di mana-mana udah ramai Ridwan nyalon. Senang sebagai teman sih, senang, alhamdulillah nih ada teman kita yang bisa berpindah karirnya dari influencer berubah menjadi kepala daerah. Namanya kepala daerah juga ya? Ya kepala daerah sama aja. Gubernur juga kepala daerah. Nah kan sama dong. Kalau presiden kepala negara. Tapi ini kan kabupaten, bukan apa tuh? Ya daerah. Provinsi. Kepala desa juga kepala daerah. Kepala RT? Kepala daerah, tapi cakupannya CRT. Betul dong. Tergantung luasannya berarti. Ya. Kan daerah. Ya tapi kalau RT yang enggak dong, RT, RW gitu enggak. Ya. Camat juga berarti ya? Kepala daerah camat itu, Ya. kecamatan itu. Jadi apa ya Wan yang tiba-tiba memutuskan untuk bercandaan kita tuh dijadikan kenyataan mau jadi Bupati Klaten? Oh. Nah itu buat teaser tuh bagus tuh. Wih, Itu bagus. ngeri banget Itu ya. bagus buat teaser. 2021 Om. Gue di sini pindah Desember lah ya. Rumah Pas gua pandemi. Jadi, 2021 pandemi. Masih pandemi. Gue pindah ke sini, terus bener-bener pindah full itu pas kontrakan gue habis di Jakarta. Ya dari let's say 2022 lah sampai sekarang. Terus ngebangun rumah ini nih. 2 tahun, ya kan? Ya setelah lu tinggal di sini, apalagi gue hobi gue motoran kan sama temen-temen kan. Ngelihat beberapa daerah, dan gue senangnya kalau motor itu nggak lewat jalan gede Om, lewat jalan yang masuk-masuk, karena bisa nikmatin pemandangan, lihat apa kanan kiri ada apa. Masalah naik motor masuk-masuk itu Kayak- apa? Suka nyasar. Iya, kayak gemes gak sih Om? Kayak Gemes gimana sih? gitu. Gemes Urusannya maksudnya. gemesnya apa? Ibaratnya lu ngeliat apa yang terjadi di depan mata lu, apa segala macem, diajakin sama teman-teman, misalkan ada guru ngaji berdaya, Mas pinjem Jimny dong. Buat apaan? Mau bagi bansos ke tempat yang agak susah, ya kan? Ya udah, akhirnya gue nyetir aja deh. Ya, takutnya nggak bisa kan? Gue nyetir segala macam. Gue ngeliat, oh ternyata di Klaten masih ada yang begini ya, masih ada yang jalannya. Ya kalau di daerah gue sih ya alhamdulillah udah bagus-bagus gitu kan. Tapi masih banyak juga yang belum, masih kurang Ada bagus. ternyata daerah yang kekeringan air. Oh. Ada yang daerah begini. Oh ya? Iya, yang di belakang, yang ke daerah-daerah Padahal sana. subur begini ya? Tahu kan tempatnya? Nah, ini orang Klaten. Ada yang rumahnya masih pada gedek, udah mau roboh apa segala. Ternyata banyak yang kayak gitu Om. Oh, gedek Jadi, itu Bambu. gedek tuh bambu. Ayaman bambu. Kan ada yang gue gedek ke malu. Gedek, gitu. Gedek beda. Enggak, itu makanan khas Jogja. Oh iya. Dan gue bergaul sama banyak orang Klaten ya. Orang Klaten tuh ternyata pinter-pinter. Iya, Hebat-hebat, banyak gitu ya. banyak Jadi, pasti. Kayak artinya ini kalau di kolaborasi disinergikan, itu pasti buat maju tuh cepat sekali Om. Nih, kita nggak usah ngomong deh UMKM di sini hebat-hebat Om. Oh iya, hebat. Apa ya? Iya, Contohnya apa? Contoh di sini ya. Ada, Ini. Ya ini salah satu contoh. Ini hebat nih. Doro Putri. Tapi di luar itu juga banyak yang hebat Om. Ada pakan burung di sini nomor 1 se-Indonesia, ya kan? Industri mebel, orang taunya Jepara. Oh di sini hebat-hebat Om ternyata Om. Bisa juga bikin mebel sini. Oh, banyak. Nah ini tetangga gue sebelah mebel, sebelahnya lagi. Oh. Hebat-hebat di sini Om. Ini mebel di situ? Enggak. Kan. Enggak. Plastik. Yang lain yang di dalam ada. Iya, oke. Ini kan outdoor soalnya, pengen yang lebih robust lah. Dan ini bisa dilipat Om. Iya tahu. Masukin, gue lagi ada butuh di luar, masukin mobil Iya. Murah sekali. murah emang. Tapi gini Om, sebenarnya Om, kalau kita mau egois ya, ya udahlah gue udah enak hidup. Hidup begini nih, maksudnya? Iya, udah enak banget Om. Heeh. Ini ibarat gimana ya, kayak lu udah pensiun Om, hidup udah enak Om. Tapi lu punya anak yang kayaknya mesti dibantu nih ini segala macem ya. Ya lu nggak jadi pensiun Om.
lu ngurusin tuh anak gitu. Ini anak-anak yang disebut anak siapa ini? Misalkan perumpamaan, nah masalahnya Tiba-tiba dapat anak di mana? enggak, misalkan lu punya anak, tapi lu mau ngurusin tuh anak apa kagak, gitu kan? Nah ini juga sama, posisinya gue udah enak hidup segala tapi ngelihat lingkungan segini segala macem, lihat APBN kita, APBD-nya gede, kok kayaknya setelah gue ini kok kayak gemes gitu loh. Oh, ini harusnya bisa tersalurkan ke Harusnya yang tuh membutuhkan. Bisa maju apa segala bisa lebih maju lagi. Aduh gemes banget gitu kan, tapi ya udahlah gitu. Nah, terus waktu itu ada yang WA temen, Mas nih PKS buka pendaftaran. Gue kan nggak ikut partai apa ya. Ya gue taruhlah iseng di WhatsApp, di Instagram, rame om. Yang Instagram tuh postingan yang mana? Yang WhatsApp temen gue. Bilang nih buka nih Mas kalau mau itu pada siap dukung. Ternyata rame. Saya iyalah gini loh, kalau Indonesia tuh urusan politik, urusan macam gitu-gitu tuh pasti rame, apalagi yang nongol influencer gitu loh. Terus besoknya yang PDIP kontak lagi. Ayo Mas maju, PDIP dukung gini. Nah, tak posting lagi lah. Meeting di sana. Rame. Terus dari rame-rame itu semua teman-teman apa segala macem nih tanya Rahmat nih. Kok positif banget ya? Semuanya dukung. Ada nggak yang bilang jangan? Nggak ada. Nah, gue bilang maju aja kan. Semuanya bilang maju, gue bilang. Maju lah. Gue pikir kok begini ya? Terus gue mulai belajar tuh. Gue nggak bilang iya, nggak bilang nggak. Gue belajar dulu. Terus ajakin sama PDIP datang ke kantor yuk, PKS datang ke kantor yuk, ya tak main apa segala macam. Gue bilang, saya nggak mendaftar, tapi saya mau pelajari dulu, gitu. Karena kita lihat dulu lah, maksudnya gue bukan tipikal orang yang ngambil keputusan tuh bisa cepet. Harus dipelajarin dari A sampai Z-nya dulu, manfaatnya apa, mudorotnya apa, gitu. Jangan sampai kita salah. Tergantung keputusan apa sih? Ya enggak lah, kan kita bukan orang politik. Kita masih belajar kan? Ya. Kayak misalkan saya balapan nih. Sebelum balapan kan orang nggak tahu belajar ada panjang. Nah, taunya kan pas balapannya doang. Oke. Ya kan? Sama berpolitik juga sama. Belajar, ngobrol-ngobrol sama A, B, C, D, E, F, G. Dan kemarin tuh kesimpulannya gini nih. Waktu awal-awal ya. Kayaknya bisa nih. Gue 1 periode aja 5 tahun deh. Majuin Klaten, habis itu udah gue cabut. Enggak, pasti kalau karir politik kalau begitu sukses pasti maju terus, bisa jadi presiden loh, Wan. Ya, ngapain? Habis Klaten gue tuh pikirnya gitu. Ah udah jadi beres ini nanti bikin yang rapi tinggal lanjutin gitu kan ya, yang lainnya. Dan orang jadi punya standar. Jadi ketika kita bisa menyontohkan yang bagus, penerus kita kan nggak maju nih. Kok akan punya standar dan akan dituntut seperti kita, Om. Karena ternyata setelah gue pelajarin, ternyata untuk, mohon maaf ya, maksudnya bukan meremehkan ya. Jadi kepala daerah untuk memajukan itu, banyak hal yang lebih sulit dibanding itu Om. Yang udah gue alamin gitu. Maksudnya itu lebih mudah? Lebih mudah. Nggak gampang, tapi gue udah mengalami hal-hal yang lebih sulit. Yang sulit adalah birokrasi. Iya, birokrasi sulit. Makanya kebanyakan kalau melakukan keputusan-keputusan itu seorang kepala daerah itu melibatkan banyak instansi lain biar birokrasinya lebih bisa lancar. Iya, dan gue tanya sana, tanya sini, ya kan? Ada satu hal yang membuat gue berat sekali untuk masuk ke dalam politik Om. Karena politik itu nggak bisa putih Om, pasti abu-abu Om. Kalau kita nggak korupsi, kita nggak korupsi nih Om. Tapi kita jadi enabler buat orang lain yang korupsi. Karena kalau nggak bakal jalan. Ya kayak gini, kalau nggak korupsi harus memberantas korupsi. Ya, lu jadi enabler. Karena kalau nggak program lu apa segala macam nggak akan jalan. Jadi musuh. Iya, jadi musuh bersama. Yang ada gue digebukin terus setiap hari ngapain, ya kan? Ya itu kan politik. Ya, itu politik. Khususnya di Indonesia. Nah, bisa lo maju bagus segala macam asal lu punya support system yang kuat. Support system kuat tuh kayak gimana? Ya, lu dilindungi sama A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Karena kan ujung-ujungnya tarik-tarikan kan. Lu akan dealing negosiasi. Gue negosiasi ya dulu ngurusin rental mobil ya negosiasi buat harga rental beda dong. Bukan dong. Lu mobil lu di penadah. Gimana caranya lu bisa ngambil tanpa duit keluar? Pakai polisi. Tanpa polisi gimana cara bisa keluar? Nggak bisa. Itu udah gue lakukan dari zaman gue kuliah. Oh. Jadi ngurusin penadah.
Itu sulit sekali Om. Iyalah. Itu sulit sekali Om. Nah gue nggak mau terjun yang kayak gitulah. Tapi akhirnya gue berpikir juga kalau semua orang kayak gitu, gimana cara daerah mau maju? Nanti kepemimpinan ini dipegang sama orang-orang nggak bener semua dong, ya kan? Ya udah konsultasi apa sana sini segala macem gitu kan. Gue datang lah akhirnya sampai gue datang ke orang tua gitu kan. Ma, apa gimana nih gini. Karena gue lihat kesempatannya ada, sayang kalau nggak digunain dan gini deh Om, kalau nggak usah jauh-jauh Om, dana desa Om tau nggak berapa Om setahun? Berapa sih? 1 M. Hah? Setahun nih? Setahun. Dana desa tuh 1 M. Buat apa aja tuh? Ya terserah desanya mau bikin apa. Mau bikin jalan kek, mau bikin apa sih? Nah jalan cuma cerut itu 1 M. Iya, dan ini kita patungan warga, nggak pakai dana desa. Patungan tapi rumahnya paling bagus. Harusnya dulu. Iya, maksudnya patungannya. lu kebayang nggak dengan APBD triliunan itu apa yang bisa dilakukan? Banyak. Ya kan? Dana desa segala macam, kalau kita sebagai kepala daerah kita bilang, oh dana desa juga kita awasin. Yang ngawasin 1 M. Iya, per desa 1 M tuh gede. Ada berapa desa di Klaten? Berapa Mat? Gue nggak hafal Mat. Gimana Mantap, sih? kan? Gimana sih nggak belajari? Makanya kelihatan banget mana desa yang dikelola dengan baik dan tidak, itu kelihatan banget jomplangnya gitu loh. Kita googling. 391. 10 kelurahan. Dan lu 26 kecamatan ya? Dan lu tahu kepala desa itu berapa tahun masa jabatannya? Iya, berapa lama? 9 tahun. Sekali menjabat langsung 9 tahun dia. Bayang dana 1 M setahun kalau kepala desanya nggak bener dan dikelola selama 9 tahun, maju nggak kira-kira? Enggak. Iya. Jadi Nggak, tapi 1 M pun kecil sebenarnya. Desa harus bisa hidup sendiri dong jadinya. Om, gak usah gitu Om. Gue waktu itu ditanya sama Ustadz ya waktu lagi umroh. Wan, gak usah mikirnya, gak usah ribet-ribet Wan katanya. Coba kamu bikin program, pakai duit kamu sendiri. Anggaplah kamu punya duit 500 juta setahun buat ngebangun desa. Lu mau buat apa? Nggak jadi apa-apa, sedikit sekali. Banyak Om. Mas jadi apaan? Banyak Om. Karena gue udah melakukan. Jadi gue tahu banyak hal yang bisa dilakukan. Oh ini jalan maksudnya? Banyak lah, maksudnya banyak lah. Warga sini juga pinter-pinter Om. Tapi 500 juta kalau jadi mobil satu begituan tuh. Iya, jadi mobil. Iya, jadi jalan mobil, juga. Jalan tuh kan mahal Wan. Om, itu dari ujung berapa Om? Berapa habis? Menurut lu berapa? Ini dari ujung sana sampai ujung sana Om. Ini berapa meter? Pakai beton tadinya itu. Berapa meter Mat ya? Kira-kira Mat? Lebih lah. Lebih. Ini lebar rumah Ridwan aja udah 50. Mana ada? Ini cuma 450 meter Om, tanahnya Om. Bangunan 97. 100 sampai sana kan? Sampai ujung lagi sana tuh. Iya. Iya, ada ini ya tulang bajanya kan? Ada dong. Kirain nggak ada, langsung dicor. Berapa duit? Menurut lu berapa Om? Nggak tahu, gue bukan orang material. Mau lu pikir mukanya tukang material? Nggak nyampe 50. 50 juta? Nggak nyampe. Nggak mungkin lah. Nggak nyampe. Selama ini gue ketipu ya. Nggak, kita gotong royong juga soalnya kan. Oh, kerjain sendiri. Kerjain sendiri, beli bahan-bahan. Terus naruh yang ini tulangannya ini sendiri juga. Banyak yang ahli di sini. Oh, gitu. Artinya setelah ini ternyata ini ya. Kebayang tuh kalau duit 1 M setahun bisa nggak ada jalan bolong Om. Maintenance doang, iya. Oke, ini ngecor Om. Iya, cor loh. Tadinya ini tanah gitu, tanah berpasir. Pernah nggak kesini? Oh, sini udah kayak begini ya? Ya kan? Oh, iya. Oh, nggak mahal ya? Kirain mahal. Iya. Ketipu selama ini ya? Hah? Kontraktor? Kirain mahal. Artinya kan banyak banget yang bisa dilakukan Om. Gitu Om. Oh, banyak ya, PM ya? Banyak Om. Nah, berarti makin gemes dong berarti maksudnya kan? gini, kalau 1 M buat elu kehidupan sehari-hari mungkin kurang Om. Lu juga kurang? Cukup Om. Enggak lah, nggak kurang. Cukup. Udah pasti kurang. Cukup. Udah pasti kurang. Ya kan? Tapi kalau lihatnya buat masyarakat gitu, misalkan kita mau bikin apa, taman nge-gym, ya kan? Alat-alatnya gue lihat Tokped 50 juta, apa segala macam udah. Nggak perlu bayaran gym, nggak perlu iuran gym, ya kan? Tanah desa dijadiin taman gitu kan.
Tapi lama-lama habis juga, cepet juga. Tuh gocap sini, gocap sana, gocap sini. Habis juga lama-lama, cepet juga itu masa 1M. 1M kan tahun depan tambah lagi. Belum lagi 1M. untuk sumbangan ini, sumbangan itu nggak nanti? Tahun depan kan ada 1M lagi. Iya, tapi nanti ada sumbangan ini, sumbangan Kan itu, 9M. ini itu nanti ada aja tuh. Enggak, tapi anyway, itu kan bagus kan, Ridwan punya visi berarti, ya kan? Ya enggak, artinya gue ngerasa kayak ya gue di sini harus ada sumbangsinya juga buat di ini dong. Karena kalau kita maju bareng-bareng, apalagi bentar lagi ada tol kan. Tol ini sebenarnya Oh benar, tadi kita lewatin tol. Betul. Tol itu gue seneng. Kenapa? Karena buat gue pribadi lebih cepet, lebih enak langsung. Iya, iya. Tapi Ya semua orang seneng lah ada tol. Buat daerah, Hah? buat daerah itu jadi tanda tanya. Kenapa? Ini bikin kita maju atau bikin kita jadi turun gitu. Karena Lah, kenapa? orang ke Jogja udah nggak perlu lewat Klaten lagi kan. Oh langsung tol. Iya, bayangin oleh-oleh, restoran, apa segala macam lewat sini. Yang tadinya lewat gitu kan, jadi nggak lewat. Sebenarnya bisa dibikin lewat juga sih kalau ada yang menarik Makanya kan? pilkada kali ini itu pertaruhan yang sangat besar buat Klaten. Oh. Gitu. Jadi di luar dari siapa yang maju ke depan, tantangannya akan lebih berat. Dan ini kesempatan emas ya, jangan sampai disia-siain buat Klaten, jangan sampai jadi nggak maju gitu loh. Iya kan. Karena udah banyak contohnya Om yang tadinya nggak dilewatin Tol, jadi ada tol, terus tol jadi sepi. Iya, jadi sepi. Kayak ini apa? Radiator Spring. Iya. Route 66. Padahal di Klaten ini banyak banget yang seru-seru Om. Yang kemarin kita makan inget nggak? Yang itu air kan? Seru kan? Seru sih. Iya. Beda. Ya kan? Kalau bawa anak-anak seneng banget. Abis itu pulangnya beli baju pasti. Ya, main air semuanya. Ya, banyak yang seru-seru di Makanya itu Klaten kan ini. buat keluarga ya. Ya, Terus mau berkuda di sini. Iya. Lu pernah gua ajak berkuda kan? enggak, Belum ya? enggak naik kuda tapi. Oh, itu Om Fitra yang naik ya, kuda. di tempat yang kemarin. Di tempat sini ada berkuda gede ya. Mau trekking keluar dari kandang, kita ke desa-desa menyusurin sawah, naik kuda. Seru banget Om. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Karena tahu, kalau orang nggak tahu. tahu ya, kan itu tergantung promosinya. Nah, iya, kan udah banyak nih program. Kalau ini buat pengangguran gimana, Man? Pengangguran. Sebelum kita nyampe ke situ dulu, yang pertama itu kalau kita mau ngomong ya, kita mau kuatin datanya dulu sebenarnya paling penting. Oh, datanya emang nggak bener? Bukan nggak bener. Belum nggak ada tentu akurat? pembanding. Oh, datanya cuma satu source-nya. Source-nya nggak cuma satu, ya kan? Terus? Jadi biasain kita tuh ngambil decision making itu by data. Iyalah, Nah, bukan by feeling. bukan by feeling. Sehingga Bisa bye-bye. ketika punya pembanding dan kawan-kawan, kita bisa perbandingkan nih data yang lebih akurat yang mana. Ya. Dan dari situ kita bisa dapat kesimpulan dan apa yang mau kita lakukan. Kayak contoh gini Om. Lu tahu data kemiskinan menurut BPS? Ya. Orang tuh dinyatakan miskin kalau punya penghasilan sebulan berapa Om? Nggak tahu. 500.000 sebulan baru masuk kategori miskin. Oh. Jadi lu kalau Jadi punya 550.000 kayak. jadi lu punya duit 600.000 sebulan, Hah? ya kan? Itu dianggap lu nggak masuk kategori miskin. Oh. Jadi yang surat miskin itu. Jadi kalau kita pakai data dari World Bank, Hmm? di mana angka kemiskinan itu sekitar 1,5 juta sebulan ya. Itu angka kemiskinan Indonesia naiknya berkali-kali lipat Om. Oke. Ngeri Om. Jadi intinya gimana? Jadi intinya kita mau ngambil data mana yang daerah yang miskin-miskin dulu. Terus yang kedua penyebab kemiskinannya apa? Karena kayak Nggak kerja. belum tentu Om. Ada banyak orang yang udah punya penghasilan, tapi habis. Gara-garanya apa? Judi online. Dia nggak punya, salah satunya itu ada bisa kayak akses air bersihnya. Otomatis dia airnya mesti beli. Mahal, ada kos. Ya kan? Ada beberapa daerah yang kering. Terus misalkan petani pas lagi pupuknya harganya mahal. Ternyata temen gue bisa bikin pupuk sendiri, tapi pupuk itu nggak boleh dijual Om. Kenapa? Karena kalau untuk menjual pupuk itu butuh izin. Dan kalau lu jual pupuk ilegal, ya lu bisa dipenjara. Oh, ini jadi untuk... Artinya ternyata bisa bikin pupuk sendiri kan? Ya kan? Jadi gimana caranya itu di spread? Terus kayak misalkan gini Om, ada teman gue petani kaya banget Om. Kok bisa? Tanya, gimana caranya?
Kalau panen, jangan yang lagi orang panen. Oh ya, jadi bukan di ini, jadi demand supply-nya pas ketemu. Tiap tahun beli sawah terus. Gitu. Sawah Jadi harganya pas ketemu harga tinggi. Karena supply-nya dikit. Kadang-kadang gini kan, wah cabai harga naik, nanam cabai semua. Iya. Gara-gara nanam cabai semua, pas panen harganya anjlok. Iya. Ya kan? Nah pas lagi anjlok baru nanam. Ya tinggal dipetain berarti kan. Oh si desa ini nanam apa. Harusnya bisa gitu. Iya, iya. Mestinya bisa rata sih harusnya. Dan dulu ini daerah Klaten ini Om, daerah tebu. Oh ya? Tebu. Dan dulu di sini tuh depan sana tuh ada lori kereta kecil buat bawa tebu. Oke. Dan di sini tuh ada berapa Mat? Ada 3 ya? 3 pabrik gula yang udah tutup Om. Karena petaninya udah nggak ada yang nanam tebu. Oh itu ada yang jadi rest area tuh? Bukan dong, itu di sana di apa? Tegal ya. Jauh dong. Karena dulu Raja Solo ya, Amangkurat ya. Amangkurat 10 itu Om punya. Ya ahli sejarah. Punya berapa Mat? Coba Amangkurat 10 punya berapa pabrik gula Mat? Sama abis itu cek istrinya ada berapa? Ya. Amangkurat 10 itu Om. Hah? Itu Raja Jawa yang bisa mempermalukan Ratu Belanda Om. Kok kayak pernah dengar ceritanya, gimana ceritanya? Ceritanya dulu Amangkurat 10 ya, gue lupa 10 atau berapa, dia pemilik mobil pertama di Indonesia Om. Oh yang ini Benz ya? Iya. Oh iya. Mangkunegaran kan? Mangkunegaran ininya, rajanya namanya Amangkurat kan? Mangkunegaran punya berapa pabrik gula? Ya susah dong datanya dong. Iya. Gue lupa ya tepatnya ya, cuma gue baca karena dulu Kaisar Cina belum pada punya mobil, Kaisar Jepang belum punya mobil, dan gara-gara dia mobil itu jadi simbol kemewahan. Ya. Dan 17 tahun kemudian dia beli mobil lagi Om. Hah. Ratu Wilhelmina itu sampai inden mobil gara-gara malu. Karena dia punya mobil. Karena dia punya mobil. Oh jadi melegenda sekali tuh di Eropa ceritanya. Oh. Di Indonesia ada mobil loh itu. Raja di Hindia Belanda punya mobil, punya car kan. Padahal zaman dulu kita mau nyari bensinnya juga di mana gitu kan, ke toko kimia kan zaman dulu ya, tahun 1907 ya kalau nggak salah ya. Jadi lu kebayang Om, Indonesia itu modal pertanian Om, bisa sekaya itu Om. Iya, harusnya kan kita kaya-kaya. Harusnya kita kaya-kaya Om. Iya. Cuma kan dulu kan isunya waktu zaman SD kan dulu isunya tengkulak. Oh iya. Sekarang di sini masih kan? juga masih. Masih ya? Masih. Jadi tengkulak tuh, jadi tengkulak hewan. Kaya-kaya. Ah, panjang lah Om kalau cerita Om. Yaudah. Panjang Om cerita. Yaudah, Tapi artinya bisa. Intinya tingkat pengangguran aman, bisa ya. Iya, Tinggal artinya, dicari source masalahnya apaan. Artinya kan gini loh, kita nggak harus jadi pekerja semua. Kalau mereka bertani bisa dapat duit banyak, ya ngapain jadi pekerja gitu. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Iya, ngerti. Terus jangan judi online. Jangan jadi online. Itu paling penting. Iya. Kayak mau matiin judi online kan gampang sebetulnya Om. Gimana? Cut off aja sumber dananya. Sumber dana apa? Kan yang judi kan ininya. Pakai apa? Oh iya ya, nyambung ke situ ya? Iya dong. Lo mau pasti ada payment gateway-nya ya? Ini judi online. Udah, nggak usah diblok, biarin aja buka, tapi lo nggak bisa depo. Gimana caranya? Masa orang-orang suruh bikin PayPal gitu? Nggak mungkin kan? Iya. Karena lo ke warung. Tapi pasti banyak cara lah, mereka lah pasti banyak cara lah. Ya coba aja. Jadi ngapain pusing-pusing kan jadi ngomong judi online ya? Iya, enggak ya. Jadi anyway, banyak yang bisa dilakukan dan Ridwan ini punya banyak visinya tuh dan banyak untuk Klaten. Simple Om, nggak seribet yang kita kira. Yang ribetnya adalah how to deal. Birokrasinya juga. Birokrasinya, ngomong sama A sama B sama koordinasinya. Nggak belum tentu sevisi kita sama orang itu. Betul. Orang jadi di bawah PR kita. Di situ Om. PR tuh di situ. Ya, koordinasinya emang susah ya. Makanya perlu yang namanya belusukan juga harus dilakukan itu. Jadi insya Allah maju ya? Enggak lah. Hah? Ya kok enggak lah. Ya enggak lah. Kenapa? Ya, seperti yang tadi bilang kan, kita nggak punya backers gitu, nggak punya belakang kita siapa. Ya kan dicari, nanti gue kalau cariin. misalnya gini, orang nggak suka sama gue dijedar gitu dari politik ya kan. Nanti gue cariin. Bisa dikasus-kasusin. Dia ada masalah ini. Nggak bisa Om. Kalau mungkin sekelas siapa gitu kan, bapaknya siapa, omnya siapa. Ada turun-temurunnya. Ada turun-temurunnya.
mau macem-macem sama dia, ada yang backup gitu loh. Jadi ya main kekuatan juga. Nah itu yang nggak dimilikin sama gue, dan setelah ngobrol sama orang tua ya bilang jangan, karena memang gini loh, memang bukan dari keluarga, emang bukan politician gitu. Jadi lo ada apa-apa siapa yang mau nolongin lu? Ya kan? Saudara aja masih bisa berkhianat. Apalagi orang yang cuma kenal gini-gini kan. Oh iya kita dukung duar. Ya tapi kalau orang tua udah ngomong sih ya sudah. Mau gimana lagi? Iya. Kalau nggak dapet restu dari orang tua. Tapi Ridwan ini kalau beneran maju, wah. Apaan sih? Wan, wah. Nanti pokoknya bangun jalan sama gue bikin kontraktor, Wan. Alah. Kalau begitu bangun jalan, udah tahu kemana kan? Ya Om. Setelah lu tinggal di desa ya, maksudnya apa? Ternyata tinggal di desa itu asal lu bisa bergaul apa segala macem, ya orangnya baik-baik. Ya iyalah, masa desa orangnya jahat-jahat? Maksudnya kan kadang-kadang gue buka Twitter, buka di Facebook ada apalah masalah inilah, nggak seininya kok, gitu loh. Pada mau bahu-bahu kok masih mau bayangin gotong royong segala macam itu, bahkan lu nggak dapetin di kota gitu. Ya, di daerah kayak begini, luasnya kayak begini, orangnya segitu banyaknya, ya kan? Begitu ada viral satu, kan rusak susu sebelanga. Iya, bayangin Om, gue dulu Om, gue waktu masih ngontrak di Jakarta, gue pindah ke perumahan Om, dengan harapan, kalau di perumahan, anak gue main ke tempat tetangga apa segala macam, gue nggak perlu khawatir kan. Kalau di tempat yang lama kan, takut ada motor lewat lah, apalah. Ternyata masuk ke klaster yang lebih tinggi tingkat ekonominya, malah makin ketutup Om. Memang iya, kalau lebih tinggi iya. Temennya makin dikit malah. Makin dikit, pasti. Kalau semakin rendah, semakin banyak. Maksudnya ternyata nggak yang dibilangin orang gitu loh Om. Jadi ya happy aja gitu. Itu kalau di sini? Bagus. Sini lingkungannya bagus sekali Om. Alhamdulillah. Istrinya orang Klaten. Iya. Tapi kan gue dari waktu COVID tuh Om, gue kan di sini lama Om. Bisa di Jakarta. Udah jadi orang Klaten. Ya kan. Pas di sini ternyata pertama kerjaan bisa semua dikerjain secara online ya kan. Awalnya mungkin berat, cuma lama-lama adaptasi lah ya. Iya. Ya kan. Terus mondar-mandirnya adaptasi, mondar-mandir Jakarta. Oh enggak lah, mondar-mandir Jakarta lo kalau di Jakarta kan gue juga mondar-mandir kemana-mana. Iya, enggak mesti dari sini mondar-mandir ke Jakarta, itu yang PR kan kalau di sini kan, kalau ada kerjaan Jakarta. Di Jakarta emang nggak mondar-mandir juga. Mondar-mandir, cuma kan setidaknya pulangnya dekat, langsung. Kadang kita ke Surabaya, kadang kita ke luar negeri, kadang kita kemana. Cuma kan kerjaan sebagian besar di Jakarta juga jadi ujung-ujungnya pulangnya malam juga gitu kan. Nah, kalau di sini kan gue bisa kerjaan tuh gue rapel ya kan. Ya, jadi yang dirapel tuh kerjaan bukan gaji ya. Nah, kerjaan dirapel, habis itu kita bisa santai. Iya. Terus konten misalkan, juga tuh. Konten juga gue rapel kan. Konten. Dia tuh kalau datang ke pameran, kita waktu itu bareng ke enggak Osaka Otomese. Oh iya, Osaka. Dia tuh hilang seharian. 13 konten gue bikin. Dia bikin 13 konten. Habis itu Om Mobi cuma satu konten. 15 konten memperalat Om Ferry waktu itu. Dia yang mau Om. Gila dijadiin kameramen loh. Orang tadi gue mau pegang sendiri, mau pegangin. Ya iyalah, gak enak sama lo. Enggak lah. Dia pikir tadi cuma satu video 13, ternyata itu. Thank you Om Ferry ya. Luar biasa loh. Gue gitu ke Beijing, gue bikin video banyak. Habis itu gue bisa santai di sini. Nggak pulang-pulang tuh dari Beijing. Kita udah pulang dari belum. Bangkok Motor Show bikin banyak, santai. Makanya gue auto show biasanya pasti datang. Karena di situ gue nabung konten. Iya. Termasuk ke Jakarta juga sama. Gue ada jadwal ke Jakarta tuh bisa berapa konten langsung. Berarti gue padetin. Dan sekarang Om, orang pikir kalau kita pindah dari Jakarta gitu ya ke mana gitu, misalkan kita pindah ke Bandung atau pindah ke mana, oh jadi jauh dong sama keluarga, oh jadi jauh dong sama teman, sama orang tua, malah lebih dekat Om. Karena jadi komunikasi terus. Jadi pertama komunikasi terus, dan yang kedua Om, gue lagi di Jakarta nih, kumpul yuk. Rame Om. Teman-teman kuliah, teman-teman SMA, jadi SMP, ngumpul gara-gara karena kalau begitu terlalu mudah, terlalu dekat, nggak pernah ngumpul. Begitu udah jauh, ada mumpung. Terus nih ya, om tante gua yang mungkin ada yang dekat, ada yang jauh, kan jarang ke rumah ya, bahkan ada yang nggak pernah gitu kan. Kesini pas gua pindah sini,
Om lagi di Jogja, Solo mau mampir. Malah jadi mampir ke rumah. Iya, yang tadinya ketemu berapa tahun sekali gitu kan? Oh, Mobi waktu gua di Jakarta berapa kali lu ke rumah gua? Nggak pernah. Pernah sekali waktu anak gua lahir yang pertama. Ini gua di Klaten baru dari 2002 udah dua Udah kali dua kali kesini. kesini. Ya kan? Ah, Bener gua di juga ya. Semarang nih. Bener Sekalian juga. nih ke tempat Ridwan deh. Kalau gitu kita pindah. Ya. Hah? Ya kan? Ternyata setelah kita lakukan, Om, Hah? bayangan-bayangan tadi tuh Iya, ada solusinya, iya, ada enggak, ininya. waktu itu ngerasain juga kan sempet waktu itu 2,5 bulan pas pandemi di Bali itu ya. Ngerasain kayak begitu. Jauh santai gitu, begitu ada kerjaan di Jakarta balik ke Jakarta kerjain Di rapel udah tuh balik. pagi sampai malam terus balik ke Bali lagi. Nyantai lagi. Ya. Ini jadi nggak jadi nih? Gubernur. Bupati. Ya enggak lah. Duh, sayang banget kita udah mau dukung nih, Wan. Semua Semua penonton mau dukung padahal. bener-bener ya kadang-kadang. Kenapa sih? Kan seruan. Proyek. Emang beda ya. Enggak. Bercanda. Kita mau berantas yang nggak bener kok. Cuma sayangnya ya begitu. Ini begitu menjabat, memberantas yang nggak bener, diserang sama yang nggak bener. Malah kita yang diciduk. Bisa kebalik. Iya bisa kebalik. Iya kan? Bisa kebalik ceritanya itu Iya. begitu. Nggak tahu ada pernah ada kejadian sebenarnya apa enggak, tapi bisa terjadi. Iya, dan ini loh Om, maksudnya ya pemimpin itu kan akan dihisap ya. Iya kan, ya kebayang kalau nanti ada rakyat itu bilang, wah nih jadi pemimpin nih, saya menderita ini. Waduh, kena kita. Udah. Oke, ngerti. Ya, Wan. Terima kasih. Makasih kopinya. Ya. Kan diminum. Belum. Nggak bisa. Oh iya. Di ini ya, di apa? Nggak bawa yang bolong. Enggak usah dibolong. Apa telepati? Bukan, dibasahin sini habis itu sedot gitu. Campur debu dong. Ya, Wan, thank you, Wan. Ini klarifikasinya ternyata Ridwan nggak jadi, sayang banget. Tapi kalau nanti next term Apa? ada kepikiran next term? Enggak lah. Ya, gue ikutin kata orang tua aja sih. Ya kalau orang tua ngasih next Iya term? kan, Kalau next term orang tua ngasih mau nggak? Apa? Next term Ya orang tua nggak ngasih tahu. mau nggak? Mau nggak? Lihat aja. Ya, gue masih belajar dulu, gue bilang. Iya udah Gua belajar nih. dulu. Lo Jadi, kan fast learner. seperti yang gue bilang, gue nggak bisa ngasih jawabannya atau enggak kalau gue belum gue pelajari dulu gitu loh. Iya. Gue belum timbang baik buruknya apa yang bisa gue lakukan, kekuatan gue apa, kelemahan gue apa. Berarti gue persiapannya masih panjang, nggak bisa. Oke, kemarin lagi heboh terus gue langsung main ngambil gitu aja. Gue nggak tipikal orang kayak gitu, Om. Iya. Kan seruan. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe Mobi semua ya. Cek channel Ridwan Hanif kalau belum pasti udah kan ya. Iya, Banyak keseruan otomotif dan lain-lain juga dan tidak ada unsur politiknya pada channel itu, ya kan? Iya dong. Apa? Nanti lu jangan lepas topeng dulu ya. Kenapa? Gue mau videoin lu. Kenapa? Ini ntar. Mau di mana tayangnya? Di sini, di ini aja, buat reel sama TikTok aja. Ya udah, cek Reels dan TikTok kita. Ya. Terima kasih telah menonton.